dulu ya, salah satu tokoh ormas juga mengatakan ciri-ciri orang teroris itu adalah selalu membawa mushaf di sakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbingnya kita di dalam agama yang mulia ini untuk memiliki semangat dan keinginan untuk belajar ilmu agama, dituntunnya kita untuk selalu mencintai dan pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta diberikannya kepada kita petunjuk jalan yang lurus di dalam menjalankan agama ini, sehingga kita selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan juga pemikiran yang menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita selalu membiasakan diri mengisi waktu-waktu kita untuk selalu membiasakan mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak keberkahan yang akan didapatkan oleh orang-orang senantiasa banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yaitu sejarah sekte Khawarij. Ya, bagaimana lahirnya pemikiran ini, bagaimana sifat-sifat mereka dan juga syubhat-syubhat mereka. Ini memang waktu yang batasi, mungkin kita ambil sebagian besar saja kalau bisa ya dari pembahasan ini. Dengan mengertinya manhaj mereka, ini bagian dari kesempurnaan menjalankan agama ini, kita tidak cukup mengenal kebenaran saja, tapi juga harus tahu mana jalan-jalan yang mengelincirkan kita dari kebenaran itu. Salah satu dalil tentang harusnya kita itu mengerti yang salah juga kita harus tahu di mana salahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan bagaimana pemikiran dan akidah kaum musyrikin, demikian kaum munafikin, demikian pula ahlul kitab dan berbagai penyimpang-penyimpang dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk apa? Agar kita menghindarinya. Demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan situasi dan kondisi yang akan berlaku, berjalan atau akan menimpa umat ini dalam sepanjang perjalanan ya menjelang hari kiamat. Rasul kita telah memberikan berbagai macam bentuk solusi ketika umat ini mendapatkan kondisi-kondisi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kebenaran ya untuk jelas bagi kalian ya agar terjelasnya bagi orang jalan-jalan orang yang menyimpang atau melakukan dosa. Kita bertanya kenapa dijelaskan jalan orang-orang yang menyimpang itu? Tadi sudah kita jelaskan adalah agar kita menghindari dan mengetahui trik-trik, cara-cara, syubhat-syubhat yang mereka gunakan untuk membuat orang terpancing dan mau mengikuti pemikiran dan akidah mereka. Demikian pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana beliau dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah khattan mustaqiman. Rasulullah membuatkan sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadi sabilullah. Inilah jalan Allah yang lurus ini.
Summa khatta an yamini shimali khututan. Lalu di kiri kanan garis yang lurus tadi, beliau membuat garis-garis yang banyak. Lalu beliau menyebutkan wa ala kulli hadhi subul syaitan yad'u ilaih. Di setiap jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang belok garis pertama tadi, ada setan yang akan mengajak orang untuk menjauhi jalan yang lurus tadi. Maka banyak sekali jalan-jalan kiri kanan itu. Bermacam bentuk paham dan aliran. Makanya dalam hadis iftirak, Rasulullah menyebutkan sataftariqu hadhil ummah. Sungguh di tengah umat ini akan terdapat kelompok-kelompok yang banyak. Ala salatin wa sab'ina firqah, 73 golongan. Ini gambaran. Beliau gambarkan kepada umatnya, lalu beliau menjelaskan mana golongan selamat, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh di atas apa yang aku berada di atasnya dan sahabatku. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang terjadinya perselisihan dan perpecah belahan di tengah umat ini. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perpecah belahan yang banyak di tengah umat ini. Lalu Rasulullah memberikan jalan solusi. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidil mahdiyyin ba'di wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW, pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Addu alaihi bin nawajiz. Genggam erat dengan geraham kalian. Sehingga dengan begitu tegasnya Rasulullah SAW untuk memotivasi umatnya berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafair rasyidin. Digigit dengan geraham. Apa maksud di situ? Ada isyarat bahwa demikian kuatnya tantangan, godaan dan berbagai rintangan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, sunnah khulafair rasyidin, sehingga bagaikan seseorang itu harus menggigit pegangannya. Yaitu adalah kekuatan terakhir seseorang bila direbut satu benda yang sangat berharga dirinya, tangannya sudah tidak kuat lagi untuk menahan, maka dia harus membantu dengan giginya. Itu menunjukkan betapa isyarat di dalam hadis ini, wa menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah akan mengalami perjuangan dan rintangan serta tantangan yang cukup berat. Sehingga digambarkanlah untuk berpegang teguh harus dengan sebenar-benarnya. Sampai titik terakhir yaitu ketika tangan sudah lemah untuk mempertahankan, maka kita harus bantu dengan gigi kita. Addu alaihi bin nawajid, ya, gigit dengan geraham kalian. Lalu beliau sebutkan hati-hati dengan perkara yang baru. Kenapa? Karena perkara yang baru inilah penyebab utama terjadinya perpecah belahan dalam agama. Perkara yang baru maksudnya apa? Perkara yang baru dalam agama, bukan dalam berbagai urusan duniawi. Baik. Kemudian juga sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu juga memberikan satu isyarat bagaimana mengenal jalan-jalan kebatilan itu bagian dari kesempurnaan atas ilmu kita terhadap kebenaran. Kenapa? Betapa banyaknya orang yang mengenal kebenaran ketika dia mendapatkan syubhat dan tidak tahu trik-trik para pelaku kebatilan dalam menyimpangkan sebuah kebenaran, maka dia terpengaruh. Ya, sehingga Hudzaifah menyebutkan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata idrikani, dalam sebuah riwayat makhafata an aqa'a fihi. Di mana kata Hudzaifah, manusia maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik. Bagaimana ibadah yang baik, apa ibadah yang paling afdal dan seterusnya. Tetapi aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang hal yang buruk. Kenapa ditanyakan? Makhafata aidrikani. Saya takut akan terjerumus ke dalamnya. Nah, banyak orang terjerumus ke dalam kebatilan, kemungkaran, dan berbagai bentuk penyimpangan karena tidak tahu. Tidak tahu trik-trik kebatilan atau ciri kebatilan atau syubhat-syubhat kebatilan. Baik, maka salah satu, tidak ada firqah yang memang disebutkan sifatnya secara gamblang dan terang oleh Rasulullah SAW dari Khawarij. Karena besarnya fitnahnya terhadap umat. Maka disebutkan yaqtuluna alal Islam wa yatrukuna alal authan. Sifat mereka membunuh orang-orang Islam, membiarkan para penyembah berhala. Demikian disifatkan oleh Rasulullah tentang sifat mereka. Maka kita perlu mengerti kenapa mereka sampai demikian.
Padahal dalam hadis juga disebutkan mereka yaqra'unal Qur'an. Ya, atau disifatkan oleh Rasulullah SAW, tahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Wa siyamu ma'a siyamihim. Wa qira'atuhu ma'a qira'atihim. Demikian ibadah mereka. Luar biasa. Sahabat akan minder melihat ibadah mereka. Salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya. Bahkan Ibnu Abbas ketika berdiskusi dengan mereka, mendatangi mereka di Nahrawan, Ibnu Abbas mengatakan dalam jarak jauh sudah terdengar seperti lebah suara mereka dalam baca Al-Quran. Muka mereka kuning kurang tidur, lutut-lutut mereka tebal karena sering rukuk dan sujud. Tapi apakah ada artinya ibadah yang itu luar biasa tanpa diadasi oleh keyakinan yang benar? Rasulullah menyebutkan, yamrukuuna minad dini kama yamruku sahmun naramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Bahayanya. Jadi amal yang banyak tanpa dilandasi oleh keyakinan yang benar, ini sangat fatal akibatnya. Tidak cukup banyak puasa, sholat, baca Quran tanpa dilandasi oleh keyakinan yang benar. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita selalu memprioritaskan sebelum menjelaskan berbagai amalia-amalia, memperbaiki akidah umat. Salah satu contoh, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani ketika beliau menulis kitab dalam masalah hukum fikih, beliau memberi muqaddimah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga masyhurlah kitab akidah itu, padahal muqaddimah itu ya yang berisi tentang akidah. Masyhur dengan akidah Ibnu Qarawani, yaitu muqaddimahnya, muqaddimah Ibnu Qarawani. Kenapa beliau memulai kitab fikihnya dengan hal itu? Karena beliau mengetahui, memberikan isyarat bahwa ibadah-ibadah apapun yang kalian lakukan, bila tidak dilandasi oleh keyakinan yang benar, ya hanya percuma dan tidak akan berguna dan tidak akan ada artinya bagi orang yang melaksanakannya. Maka dari itu penting belajar akidah. Tetapi kebanyakan kita menganggap belajar akidah itu pelajaran yang sangat berat, terlalu serius, tidak ada candanya dan santainya, gitu. Itu berat kata orang. Ini adalah salah satu bentuk tipu daya setan. Sehingga kalau ada tabligh akbar tentang berbicara keindahan rumah tangga, ya, belayar menaiki kapal biru judulnya pasti ramai itu. Kalau judulnya masalah bisnis dan segala macam pasti ramai. Tetapi bila ada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, biasanya jarang, enggak terlalu ramai lah. Apalagi ustadz yang nyampainya terlalu garing gitu. Ya, gitu. Taib. Ikhwan, hal yang sangat pentingnya adalah belajar akidah. Demikian pula kalau kita lihat kajian rutin. Ya, kajian akidah itu selalu sepi biasanya. Padahal mereka tidak tahu betapa pentingnya di zaman sekarang ini untuk mendalami akidah. Begitu halusnya cara-cara yang dilakukan orang sekarang untuk membawa kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah yang benar. Taib, salah satu perkara yang akan berada sampai hari kiamat adalah aliran khawarij ini. Karena Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, kullama quti' zahar. Setiap mereka diselesaikan, dihabis ditupas, muncul lagi. Sampai hari kiamat. Sampai kata Rasulullah muncul Dajjal. Karena akhirum Dajjal. Terakhir adalah sampai fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa fitnah mereka akan sampai hari kiamat tetap akan ada. Taib. Itu sedikit muqaddimah. Khawarij akan kita bahas dulu definisinya, nama-nama untuk menyebut mereka, dan juga kapan munculnya mereka. Khawarij, ya, alasannya disebutkan para ulama di sini kenapa mereka dinamakan Khawarij. Ini laqab yang paling masyhur digunakan untuk penyebutan mereka. Walaupun ada nama-nama lain, mereka juga disebut Al-Haruriyah. Haruriyah itu tempat Harura. Setelah mereka berpisah dari kelompok kaum muslimin di masa Ali bin Abi Thalib, mereka mempunyai tempat untuk berkumpul, wilayah mereka namanya Harura. Dan dinisbahkan ke tempat tersebut Haruriyah. Haruriyah. Atau dinamakan juga, mereka juga menyebut diri mereka Asyarah. Asyarah. Kenapa disebut Asyarah? Mereka meyakini yaitu bahwa mereka adalah orang yang menjual diri mereka kepada Allah dengan berjihad. Khawarij
kadang-kadang mereka juga cinta nama ini, tapi konotasinya jelas negatif. Karena yang dimaksud dengan khawarij adalah yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Ini maksudnya penama mereka. Karena mereka keluar dari agama ini dalam hadis tadi, atau dinamakan karena mereka berpikiran bolehnya khuruj ala aimmatil jaur, membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim. Itu khuruj namanya. Ya. Dan juga memiliki nama lain, mereka disebut dengan al-mariqah. Al-mariqah. Ulama menyebut mereka dalam kitab-kitab firaq ya. Jadi referensi-referensi ini disebutkan oleh ulama dalam istilah Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milal wa Ahwa wan Nihal, dan juga Syarstani dalam kitab beliau Al-Milal wan Nihal. Kemudian Al-Baghdadi, Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farq bain al-Firaq. Kemudian juga Syekh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kitab beliau Maqalat Al-Islamiyyin ya, dan berapa ulama lain yang memiliki kitab tentang bicara masalah bermacam pemikiran. Itu nama-nama ini muncul di sana. Ya, kadang disebut mariqah, diambil dari hadis yang merukuna minad din. Ya, mereka keluar dari mariqah. Itu di antara nama-nama. Mereka juga disebut al-muhakkamah. Kenapa disebut al-muhakkamah? Karena mereka terkenal mengulang-ulang kalimat saat mereka memprotes Ali bin Abi Thalib dalam keputusannya untuk berdamai dengan Muawiyah, mengutus satu orang perwakilan dari Ali dan satu orang dari Muawiyah. Maka mereka memprotes kesepakatan itu dengan mengatakan la hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali bagi Allah. Muawiyah dan Ali telah berhukum kepada manusia, kata mereka. Sehingga dikenal mereka dengan muhakkamah. Itu di antara nama mereka. Taib. Kenapa dinamakan mereka khawarij? Tadi kita sebutkan, ini banyak sebentuk pendapat ulama-ulama di sini, Syarstani, Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar Asqalani lainnya, para ulama. Saya ringkaskan saja karena mengingat waktu ini. Kalau tidak nanti bicaranya agak cepat, lari 60 nanti. Jadi antum susah. Ini biasanya kenapa saya ceramahnya cepat? Karena materinya masih banyak, waktu sudah hampir habis. Nah, makanya saya usahakan ringkas-ringkas saja dan saya bawakan dengan santai. Ya. Karena sering kritikan di mana saja, selalu kritikan adalah Ustadz ceramahnya terlalu cepat, nggak terkejar oleh kami. Dan itu memang ada penyebabnya kadang-kadang. Karena maklumat itu muncul di belakang tak itu mau dibicarakan, maka kadang-kadang antum melihat ada kadang-kadang kalimat yang tidak tersampaikan kayaknya. Karena sudah muncul juga yang lain, itu ditimpa terus. Makanya kadang-kadang saya perlu melihat itu catatan-catatan atau hal supaya tidak ada yang kelewat. Ngomongnya begitu biasanya. Itu satu kelemahan ketika maklumat itu muncul di otak ini, pembicaraan harus mengiringi munculnya. Terus muncul lagi mau disampaikan ini. Banyak sekali bertubi-tubi. Akhirnya kadang-kadang ngomongnya dalam bicara itu cepat dan kadang-kadang ada kayaknya kalimat yang jatuh ke semua. Ini kelemahan ya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Taib. Jadi khawarij tadi kita sebutkan, ringkasan pandang ulama ada yang menyebutkan khawarij itu adalah mereka yang memberontak kepada Ali. Sebenarnya pendapat dari Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan kitab Maqalat Islamiyyin. Dan Ibnu Hazm dan Syarstani mendapat pendapat yang cuman ringkasan umum pendapat mereka ini adalah bahwa khawarij itu adalah orang yang berpandangan tentang kafirnya orang melakukan dosa besar dan membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim dan memerangi kaum muslimin. Ada 3 sifat ini, itulah definisinya. Dan menghalalkan darah kaum muslimin. Itu ringkasan baik dari hadis-hadis Nabi SAW maupun di penjelasan para ulama. Kalau kita bacakan pendapat ulama sini banyak nih, dinukil ada perkataan Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan al-khawarij humul ladzina ankaru ala Ali at-tahkim. Khawarij itu adalah orang yang mengingkari, memprotes tentang kebijakan Ali bin Thalib untuk berdamai dengan Muawiyah. Nah, kemudian mereka berlepas diri dari Ali bin Thalib, dari Utsman dan anak-anaknya dan memerangi mereka. Nah, jadi oleh sebab itu akidah mereka ini pertama mengkafirkan kaum muslimin yaitu ke dalam dosa, kemudian membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan mereka. Maka dinamakan khawarij li khurujihim ala immatil jarh ala ammatil muslimin wa khurujihim anid din bi ara'ihim, itu kata ulama. Mereka dikatakan khawarij karena mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin
Kemudian mereka juga membolehkan membunuh kaum muslimin yang membela penguasa yang setuju dengan penguasa tersebut, dan juga mereka keluar dari agama ini dengan akidah mereka tadi. Itu di antara kesimpulan pandangan para ulama dalam hal ini. Taib. Lalu kapan keluarnya Khawarij ini? Para ulama ada yang berbeda pendapat juga dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa telah mulai muncul Khawarij itu di masa Nabi SAW, yaitu dengan kisah Dzul Khuwaisirah. Kisah Dzul Khuwaisirah ini sebut dalam sahih hadis ketika Rasulullah SAW membagi kiriman zakat atau harta rampasan perang kirim oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW membagi, dia memprotes karena Nabi SAW melebihkan sebagian sahabat tentang apa yang beliau lakukan, pembagian dari harta tersebut. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Dengan lancang dia katakan, berbuat adil wahai Muhammad, engkau tidak berbuat adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, may ya'dil illam a'dil. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Ya. Ana aminu man fis sama wala ta'maunun man fil ard. Saya ini percaya Allah yang memikul wahyu risalah, tapi kamu tidak memberikan kepercayaan tentang aku tentang berbuat adil kepada orang yang di bumi, kata Rasulullah SAW. Itu ringkasnya. Ada yang menyebutkan demikian, bahwa ada pula yang menyebutkan bahwa kemunculan Khawarij itu pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ini akan kita bicarakan nanti. Ada pula yang mengatakan muncul Khawarij itu adalah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Apakah pendapat ini saling bertentangan? Tidak. Setelah kita membaca, dapat kita simpulkan beda antara kelahiran fikrah dengan terbentuknya firqah. Yang itu bahasa Arab bisa mengerti itu. Yaitu berbeda antara lahirnya pemikiran dengan terbentuknya kelompok. Terbentuk kelompok Khawarij baru setelah di masa Ali bin Abi Thalib. Namun fikrah tentang memberontak dan fikrah-fikrah Khawarij ini telah tersusun di masa Ali bin Abi Thalib dan bentuknya firqah, itu sudah mulai muncul di masa Rasulullah SAW, yaitu Dzul Khuwaisirah. Lalu sudah berkembang di masa Utsman bin Affan. Begitulah cara mengkompromikan antara pendapat-pendapat ulama tadi. Nah, itu fungsi belajar ilmu. Jadi kalau orang-orang nggak belajar, semua dipandang kontradiksi oleh dia. Ya, maka dengan meneliti demikian, maka dibedakan antara nash'atil fikrah, kemudian nash'atil firqah. Munculnya pemikiran dibedakan dengan terbentuknya kelompok firqahnya, ya, komunitasnya dibedakan. Di masa Rasul nggak ada komunitasnya. Di masa Utsman belum terbentuk komunitasnya. Ya. Dan di masa Ali bin Thalib terbentuk komunitasnya disebut firqah, kelompoknya. Taib. Tadi kita sebutkan bahwa di antara ulama ada yang pendapat bahwa munculnya Khawarij telah dimulai dari zaman Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah Dzul Khuwaisirah yang menentang Rasulullah SAW ketika membagikan emas, ya, yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Ya. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ba'asa Ali bin Abi Thalib ila Rasulullah SAW minal Yaman bi dhahabihi, ya, na'am. Fi adimin muqarraz lam tasul min turabiha. Qala faqasamaha baina arba'ati nafarin. Dibagi oleh Rasulullah di antara 4 orang sahabat, ya, na, baina Uyainah ibn Hisan wa Aqra ibn Habis wa Zaid al-Khalis, Ar-Rabi'i ma Alqamah bin Ulatha. Ini di antaranya sahabat yang dibagi itu adalah Uyainah bin Hisan, Aqra bin Habis, Zaid al-Khalil, Said al-Khail. Yang keempatnya ada yang menyebutkan Aqamah bin Ulatha, atau ada yang menyebutkan Amir bin Tufail. Taib. Ini kisahnya, ya, tentang hadis Dzul Khuwaisirah. Wataknya Dzul Khuwaisirah ini ketika Rasulullah SAW diprotes oleh Dzul Khuwaisirah ini, ya, maka Rasulullah menyebutkan ketika itu, wailak awalastu ahku ahlil ardi ayyattaqillah. Celakalah engkau. Apakah aku ini bukankah orang yang lebih pantas untuk sebagai penghuni bumi ini yang lebih bertakwa kepada Allah? Ya, kemudian orang tadi pergi, Dzul Khuwaisirah ini, lalu Khalid bin Walid meminta izin untuk memberikan hukuman
ala adribu unuqah, bolehkah saya penggal lehernya Rasulullah? Karena dia telah mencela Rasulullah SAW, mengatakan Rasulullah tidak berbuat adil. Ini adalah suatu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dan ada pula riwayat yang mengatakan demikian adalah Umar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la'allahu ayyakuna yusalli. Ya, jangan, mudah-mudahan dia itu orang yang melaksanakan salat. Dalam sebuah hadis menyebutkan la uridu ayatahaddatsan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku tidak ingin manusia membuat opini nanti bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai seorang muslim. Tentu kalau dibunuh dengan seenaknya maka akan dibuatlah cara untuk membuat orang supaya tidak cinta kepada Islam, diberikan isu umpamanya bahwa Muhammad itu kalau masuk ke dalam agamanya dibunuh siapa yang dikehendakinya saja gitu. Akhirnya Rasulullah tidak membolehkan. Tapi Khalid Malik menyebutkan wa kam min musallin yaqulu bilisani ma laysa fi qalbihi. Betapa banyak orang salat mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak di hatinya. Faqala Rasulullah SAW, ini lam umar an anqubah an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk menguliti hati manusia. Wala asyqa butunahum. Saya tidak diperintahkan untuk membelah dada mereka, ya. Atau perut mereka. Taib. Lalu setelah dia pergi, Rasulullah menyebutkan innahu sayakhruju min di hadza qaumun yasluna kitab Allah ratban. Akan keluar dari orang ini, jadi keturunannya atau teman-temannya sekitarnya nanti orang yang membaca Al-Quran itu sangat mahir. La yajuzu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Kemudian yang merukuna minadin kama yurkusam minaramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya busur dari anak panah dari busurnya. Nah. Kemudian Rasulullah menyebutkan la in araktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Seandainya aku bertemu dengan kelompok mereka, aku akan hancurkan mereka sebagaimana hancurnya kaum Samud. Dihancurkannya kaum Samud. Taib. Dan beberapa riwayat lain ada menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, ya, siapa mereka dan bagaimana sifat-sifat mereka. Di antara kita sebutkan mereka adalah ahli ibadah, orang yang ahli Quran. Cuman sebagian orang-orang yang tidak paham tentang hadis ini malah dijadikan sebagai ciri radikal adalah para penghafal Al-Quran. Makanya ada wacana untuk menutup. Ini kesimpulannya entah kemana gitu. Padahal ini maksudnya bukan di sini. Yang masalah bukan karena menghafal Al-Quran mereka itu menjadi teroris atau radikal. Tetapi sang profesor ini ya menyimpulkan bahwa para penghafal Quran itu berpotensi untuk jadi khawarij. Ini celaka sekali. Padahal betapa banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW ya memotivasi orang agar menjadi penghafal Al-Quran. Yang dimaksud di sini oleh Rasulullah SAW adalah sifat mereka ketika mereka Al-Quran mereka hafal tetapi mereka tidak memahami. Maka dikatakan la yujawizu hanajirahum. Tidak memahami Al-Quran itu. Ya, ini diantara penjelasan para ulama apa maksud Al-Quran tidak lewat dari kerongkongan mereka. Mereka tidak memahaminya dengan baik. Atau disebutkan oleh sebagian ulama mereka tidak mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran mereka. Jadi yang disalahkan di sini bukan karena menghafal Al-Quran, bukan karena ahli ibadah, karena sang profesor ini juga menyebutkan dalam ceramah-ceramah kesas ini, ya menjelek-jelekan orang yang keningnya hitam, gitu kan. Nah, terus menyebutkan kalau orang rajin beribadah di masjid sampai juga sebagian membuat opini-opini, ya dulu ya salah satu tokoh ormas juga mengatakan ciri-ciri orang teroris itu adalah selalu membawa mushaf di sakunya. Ya. Begitu caranya, pola pikir mereka. Ya. Kalau saya katakan ini adalah ya maaf bicara kita nggak mau lah mengucapkan kata-kata yang tak pantas juga gitu. Tapi kok bisa begitu kesimpulannya. Nah, inilah bentuk-bentuk bagaimana makanya tidak selesai-selesainya pembahasan teroris ini karena memang tidak diserahkan kepada ahlinya.
Karena teroris radikal itu tidak mungkin ditupas dengan senjata. Maka pernah saya sampaikan dalam suatu seminar di hadapan para anggota Kodim dan juga Polres waktu itu di Sukoharjo, bukan, di mana itu daerahnya, ada di YouTube saya lupa, daerah Jawa Tengah. Teroris itu nggak takut dengan senjata, bom aja taruh di sakunya, ya kan? Siapa yang berani kayak gitu? Yang dimatikan itu doktrin mereka dan tidak bisa ditebus kecuali dengan ilmu. Maka nanti kita sebutkan bagaimana Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib menasihati mereka. Yang jumlah mereka sekitar 14.000, ada yang bukan 12.000, ada yang bukan 10.000. Itu 8.000 dan antara mereka taubat. Jadi hanya dengan kekuatan ilmu. Dan yang bisa menjelaskan ini adalah orang-orang salafi yang mengerti tentang syubhat-syubhat khawarij. Antum boleh cek kitab-kitab yang menguliti paham takfiri, teroris, hanyalah da'i salafi. Baik ceramah mereka, menguliti secara hujah, mengupas syubhat-syubhat mereka. Bukan sekarang mencela saja teroris sekarang, tapi tidak mengerti apa argumentasi mereka, membantah argumentasi mereka dengan tafsir, dengan ilmu. Antum boleh cek baik dalam berbahasa Arab, ya buku-buku yang tulis para ulama kita. Makanya di Saudi Arabia, begitu banyaknya mereka yang terfitnah dan fikroh ini sangat mudah diselesaikan karena mereka membentuk sebuah lajnah namanya ulama semua dan itu diajak mereka yang terfitnah dan fikroh demikian diajak diskusi apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka lalu dijelaskan penjelasan dengan ilmu itu yang bisa. Tidak cukup dengan dicela-cela saja. Bagi mereka celaan Anda nggak diterima. Mereka tuh hanya bisa diajak dengan dialog. Membersihkan syubhat atau doktrin-doktrin yang sedang ya menancap di pikiran mereka, yang bercokol di pikiran mereka. Baik. Berkata Ibnul Jauzi, ya. Khawarij yang pertama yang paling jelek kata Ibnul Jauzi adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah i'dil, ya. Fa innaka lam ta'dil. Baik. Ini di antara ulama yang mengatakan bahwa isyarat tadi yang sebutkan munculnya fikroh. Mulainya fikroh lahir di masa Rasulullah SAW. Namun dalam bentuk kelompok dan firqah semasa Ali bin Abi Thalib. Ya, ini yang dipahami oleh Ibnu Hazm dan Syarstani dalam kitab Milal Nihal. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa lahirnya Khawarij itu adalah di masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan, lahirnya fitnah ini dimotori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, tetapi masuk ke dalam Islam bukan untuk meyakini Islam itu sebagai hal yang diamalkan ya dan dianut oleh dia, tapi untuk merusak Islam dari dalam. Dan cara-cara ini banyak sekali dari masa ke masa dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ketika musuh-musuh Islam tidak bisa lagi untuk merusak dengan cara pura-pura masuk begitu, mereka justru mendidik sebagian putra-putri kaum muslimin yang belajar di negeri mereka untuk melencengkan pikiran-pikiran ini. Maka Abdullah bin Saba al-Yahudi ini lahir dari tangannya dua firqah yang sangat populer dan sangat berbahaya, yaitu firqah Syiah, Rafidah, dan firqah Khawarij. Di masa Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba al-Yahudi ini menyebarkan isu-isu negatif tentang Utsman bin Affan, mengangkat kerabatnya menjadi pejabat negara, dia mengutamakan keluarganya daripada harta Baitul Mal, kas negara dan macam isu-isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba di berbagai daerah-daerah di pinggiran daerah-daerah Islam, Kufah, Basra, Mesir, dan bahkan sampai di Madinah, karena di Madinah dia diusir oleh para sahabat ya dan para tabi'in waktu itu, dia hidup di masa tabi'in dan sebagian masih tersisa di masa Utsman itu banyak sahabat dan diusir dan akhirnya ke daerah Khurasan, daerah pinggiran Mesir. Setelah banyak terfitnah dalam pikiran ini, dan dia juga menyebarkan fikrah lain yang menyebutkan yaitu bahwa yang berhak menjadi khalifah pada hakikatnya adalah Ali bin Abi Thalib, ini muncul dari Abdullah bin Saba itu.
yang mengatakan Ali bin Thalib memiliki wasiat untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi telah bersekongkol untuk merebut hak itu dari Ali. Dari situlah munculnya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Ini fikrah yang disebarkan oleh dia. Makanya di masa Ali bin Thalib, itu Ali bin Thalib samping menghadapi kelompok Khawarij juga membakar orang-orang yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Sampai demikian syubhatnya. Ya. Maka di masa Utsman ini, fitnah ini setelah banyak antar fitnah, maka di musim haji, mereka melakukan demonstrasi setelah selesai haji ke Madinah. Para sahabat Nabi masih belum kembali semua ke Madinah. Ya, sekitar tanggal 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, yang penting kejadiannya di bulan Zulhijjah. Yaitu setelah selesai melaksanakan ibadah haji berapa hari saja. Mereka datang ke Madinah berbondong-bondong. Ya. Atau mereka tidak melaksanakan haji tapi datang ke Madinah. Ada berapa penjelasan dari ahli tarikh di sini. Mereka mendemonstrasi Utsman, menuntut agar Utsman turun dari jabatan sebagai khalifah. Dikepunglah rumah Utsman. Ya. Nah, ketika beberapa hari itu para sahabat berunding dengan mereka. Dijawablah berbagai informasi miring yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Setelah itu selesai dan mereka kembali. Sudah, para demonstrasi dikumpulkan, dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW yang senior tentang hakikat berbagai syubhat yang mereka pahami. Dalam perjalanan mereka kembali yang ke Baghdad, yang ke Mesir, jalan ke Mesir. Ada 2 jalan waktu itu, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa ulama. Ini pernah saya bahas juga dalam beberapa kajian. Namun tiba-tiba ada surat kepada Amr bin As yang menjadi saat itu adalah sebagai gubernur di Mesir. Dalam perjalanan itu ada seseorang yang pakai menutup mukanya, mula'sam bahasa Arabnya itu, kalau bahasa kitanya seperti orang menutup muka perampok itulah ya, dan dengan surbannya naik kuda dengan kencang, seakan-akan dia memperlihatkan ada sesuatu dengan dia. Jadi sengaja dia mengambil perhatian lah. Ketika orang sudah keluar dari Madinah dan berapa jarak sudah berangkat ke Mesir. Ditangkap dia oleh orang-orang yang sudah mau kembali ini. Kemudian didapati pada dirinya itu suatu surat yang itu isinya perintah kepada Amr bin As untuk memenggal dan membunuh semua mereka yang memproses demonstrasi ini. Tentu mereka, dan di situ dipalsukanlah tanda tangan Utsman bin Affan. Yang anehnya, yang kembali ke Madinah itu bukan hanya pasukan dari Mesir saja, tapi juga orang-orang yang berjalannya ke Irak, kan beda jalannya. Kenapa bisa mereka kompak kembali ke Madinah? Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya ini sudah ada diatur sebelumnya. Dan orang yang membawa ini pun tidak bisa dicek siapa dia, di mana dia mendapat surat itu. Dibuat semacam surat kaleng. Yang pada akhirnya mereka marah ketika membaca surat itu. Mereka kembali ke Madinah untuk memprotes. Nah, habis waktu ini. Gimana? Baru ini belum 1/10 dari materi ini, belum. Jadi yang anehnya kenapa kok bisa yang surat kan ditemukan oleh orang-orang yang berangkat ke Mesir. Tapi kok kenapa orang-orang yang juga dari Irak dengan waktu yang sama balik pula ke Madinah? Siapa yang beri informasi? Berarti ada kongkolingkong, sudah ada makar, ada rencana sebenarnya. Setelah di Madinah mereka ngotot dan bersikeras, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh putranya dan para sahabat Nabi juga mengirim anak-anaknya. Sahabat Nabi juga membela Utsman, namun Utsman memberikan ultimatum. Jika kalian masih melihat saya ini sebagai Amir Mukminin, khalifah bagi kalian, dan menganggap baiat kepada saya, tolong kalian pulang ke rumah kalian semua. Ultimatum oleh Utsman. Kalau kalian masih menganggap saya ini baiat kalian kepada saya, semua kalian pulang.
Sehingga tidak ada yang menjaga rumah Utsman. 3 hari namanya mereka kepung sampai kehabisan air dan perbekalan Utsman bin Affan. Dikirim oleh, yaitu Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan dan Husain untuk mengawal dan juga disuruh pulang oleh Utsman bin Affan, dan dikirimlah dengan cara melalui rumah-rumah mendekatkan Utsman untuk kebutuhannya seharian. Dan pada akhirnya mereka masuk dari loteng rumah Utsman dan masuk ke rumah Utsman dan memenggal Utsman, leher Utsman. Dan waktu itu ditangkis oleh istrinya Utsman dan sampai potong telapak tangannya ini. Ya, itu kisahnya luar biasa, itu sangat mengharukan sekali. Istri Utsman ini seorang wanita yang solehah juga, kisahnya menikah dengan Utsman juga sangat haru sekali itu. Di istrinya paling muda. Ya, jangan diteruskan ya. Terus ya terbunuhlah Utsman. Terbunuh Utsman, dan kita ingat dalam sebuah hadis Hudzaifah ketika Umar bertanya tentang fitnah, tamuju maujan, fitnah yang bagaikan gelombang laut. Karena Hudzaifah memiliki banyak rahasia dari Rasulullah SAW. Sebutlah dia sirrul Rasulullah SAW. Lalu Hudzaifah menjawab, fitnah rajul fi ahlihi tukaffiru salatu wassiyamu. Kalau dosa-dosa kesalahan dalam keluarga semacam itu bisa diampuni melalui ibadah salat dan puasa dan lain-lain. Kata Umar, bukan itu yang aku tanyakan, tapi fitnah yang seperti gelombang laut. Lalu Hudzaifah mengatakan, antaramu dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar berkata, bahkan sebagai rawi tahu bahwa pintu adalah Umar. Apakah pintunya dirusak atau dibuka? Kata Hudzaifah, dirusak. Idan la tuglaq, oh la yuglaq. Kalau begitu berarti nggak bisa ditutup lagi, kalau pintu udah rusak. Nah, dan ulama mengatakan pintu yang menutup fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab telah terbunuh, ya, telah terbunuh oleh Abu Lu' al-Majusi, ya, terbunuh, situlah mulai banyak fitnah. Dan Utsman bin Affan memang sudah disebutkan dalam beberapa hadis, ya, ketika Rasulullah berada di atas bukit, Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengatakan fa inna alaika nabiyyun siddiqun wa syahidain. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di atasmu hai Uhud ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq dan 2 orang syahid. Maksudnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada Utsman, jika engkau in labiyasakallahu siap au sauban, kata Rasulullah kepada Utsman, kata Rasulullah SAW kepada Utsman, jika Allah memberikan makaikan kamu pakaian dan orang-orang munafikin ingin membukanya, jangan engkau buka. Dan semuanya ulama menafsirkan ini adalah peristiwa yang menimpa Utsman itu. Maka dia memang mengikuti nasihat Rasulullah SAW, maka dia sabar dan akhirnya beliau terbunuh. Taib. Itu kisah ringkasnya, tetapi yang ikut dalam proses pembunuhan Utsman ini itu bercampur. Ulama membagi jenis mereka 3 atau 4 macam. Yang pertama, orang yang memang memiliki dendam kepada Utsman, ya, atas isu-isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Yang kedua, orang juga memiliki dendam kepada Utsman, yaitu orang yang ta'assub dengan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah orang-orang yang hubbud dunya. Makanya setelah mereka bunuh Utsman, kan mereka rampok itu Baitul Mal. Jelaskan Ibnu Katsir, mereka rampok. Kalau mereka mau keadilan, kok menjadi penjahat besar setelah mereka bunuh Utsman? Ini bukti kan, sama. Ya, di Indonesia ketika orang menyalakan Soeharto, lalu diturunkan Soeharto Renser, apa yang terjadi? Kenapa tidak aman? Karena di dalamnya ada banyak orang punya tujuan macam-macam. Yang keempat adalah orang yang memang tidak tahu, terfitnah saja. Yang memang tidak terprovokasi dengan isu-isu itu, dan dia sebetulnya orang-orang yang masih fitrahnya baik tapi karena terprovokasi dengan isu-isu itu. Ini. Makanya hal itulah yang mendasari para ulama, kenapa para ulama kita mengharamkan demonstrasi, karena demonstrasi itu sumber fitnah. Tidak ada istilahnya demonstrasi yang damai itu. Ya, hanya itu bisa dilakukan dengan berapa kali saja, tapi tetap menimbulkan fitnah. Karena di dalam demonstrasi itu banyak unsur yang akan ikut di dalamnya.
bisa orang yang punya kepentingan bisnis, kepentingan duniawi, sama dengan kelompok ISIS yang ada di Irak itu juga demikian. Antum bisa baca nanti tulisannya ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu macam-macam orang yang bergabung dengan mereka. Ada orang yang memang kepentingan duniawi. Itu ringkas tentang terbunuhnya Utsman. Kemudian setelah terbunuh Utsman, dan saat Utsman itu dikepung, itu ada sahabat yang datang, bagaimana sholat berjamaah, kata Utsman, suruh salah seorang sahabat, lupa apa Abu Ubaidah bin Jarrah atau lainnya, yang saya itu menjadi imam kaum muslimin sholat di Masjid Nabawi. Kemudian Ali juga diminta dibaiat oleh mereka-mereka yang demonstrasi tadi. Namun Ali tidak menerima mereka. Ali tidak menerima mereka sebagai apa? Mereka yang mengangkat sebagai khalifah. Ali Abi Thalib hanya menerima waktu itu ketika telah datang para sahabat-sahabat senior yang ikut di waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab setelah dia mengangkat dan pilih 6 orang tersebut. Maka mereka inilah yang Ali bin Abi Thalib tidak menerima tawaran mereka untuk diangkat jadi imam, karena nanti akan diprediksi oleh kaum muslimin Ali bin Abi Thalib mereka, ya. Kemudian juga mereka akan memanfaatkan kondisi itu, sebenarnya yang terjadi setelah Ali bin Abi Thalib berkuasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh para sahabat senior. Terbaiatnya Ali bin Abi Thalib, muncul tuntutan dari masyarakat Syam di bawah pimpinan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini timbul mulanya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah punya ijtihad yang berbeda. Muawiyah meminta kepada Ali, di sini tidak pernah ya isu yang sebenarnya tidak ada di situ Muawiyah ingin jadi khalifah atau merasa lebih utama dan lebih ingin menjadi khalifah atau merasakan dirinya lebih baik dari Ali, enggak ada. Ini tidak ada sama sekali itu. Tuntutan yang dari Muawiyah ini hanya menuntut agar para pelaku pembunuh Utsman ditangkap dan dihukum. Semua yang terlibat itu ditangkap. Ini tuntutan Muawiyah. Bukan Muawiyah merasa atau ingin menjadi khalifah. Itu sama sekali tidak ada. Itu hanya datang dari kitab-kitab orang Syiah saja. Ya. Karena isunya adalah Muawiyah minta agar ditangkap para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ali bin Abi Thalib punya ijtihad lain. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, kita harus bersatu dulu karena mereka yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman ini itu terdiri dari berbagai kabilah. Berpencar-pencar, mereka menyebar dan banyak. Sulit untuk menangkap mereka kalau masih dalam kondisi belum bersatunya kaum muslimin. Ini perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya perang Siffin, yang sebelumnya perang Jamal. Perang Jamal sebetulnya juga yang provokasi tetap orang Khawarij atau kelompok yang tadi membuat kekacauan di masa Utsman itu. Ya, di antara Aisyah dan Ali tidak ada sama sekali perselisihan. Cuma Aisyah setelah haji ingin mendatangi Ali bin Thalib ke Kufah, karena setelah Ali bin Abi Thalib berkuasa, kekuasaan ibu kota atau kedudukan khalifah tidak di Madinah, pindah ke Kufah, dan Ali tinggal di Kufah. Maka Aisyah dengan beberapa orang sahabat berdatangi Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib meminta agar Aisyah kembali dengan para sahabat ke Madinah. Dalam keputusan itu sepakat Aisyah kembali ke Madinah. Namun dalam perjalanan ketika dalam suatu malam Aisyah beristirahat dan pasukan Ali bin Abi Thalib juga beristirahat. Tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap Aisyah, pasukan Aisyah atau rombongan Aisyah dan juga terhadap pasukan Ali bin Abi Thalib yang mengawal Aisyah untuk kembali ke Madinah. Aisyah mengira pasukan Ali yang khianat. Pasukan Ali mengira bahwa Aisyah yang berkhianat. Itu ceritanya perang Jamal. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya sebenarnya ada di kelompok Aisyah ini, mereka masuk di sana. Dan juga mereka masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib ini. Lalu sesama mereka menyerang lawannya di kedua kelompok tadi. Bukan mereka saling berperang, tapi membuat suasana gaduh. Dan proses begini terjadi dalam setiap kekacauan. Ini trik ini berlaku dalam berbagai permasalahan yang terjadi. Baik keamanan di negara kita, dia akan ini triknya. Dia masuk di kelompok ini,
Dan dia masuk ke kelompok ini. Lalu dia mencela kelompok ini, Padahal mereka orangnya sama. Tapi menginginkan terjadinya kekisruhan. Tolong taktik ini dihati-hati. Sengaja mereka membuat kegaduhan. Ya, mereka punya agenda tersendiri. Dan ini ketika Ana baca, kan ada pelajaran pagi Jumat sejarah Islam itu, pada sejarah Islam di Roja. Banyak peristiwa hal-hal ini terjadi. Termasuk ketika kita amati waktu penyerbuan penangkapan Saddam Hussein oleh Amerika. Waktu itu dari pihak Saddam Hussein ada yang ngompori-ngompori juga. Seakan-akan mereka siap menghadapi kekuatan Amerika itu. Dan sebaliknya begitu. Buktinya apa? Ketika menteri penerangan Saddam Hussein dan orang-orang yang tadi itu, kemana diselamatkan setelah Amerika nyerang? Hidupnya di Amerika sekarang. Kalau kita lihat suasana politik ini, ya, kalau Anda membaca kekisruhan partai politik ini, ada indikasi seperti itu. Mereka mengatur siasat, berada di dua kelompok, lalu mereka buat seteru. Jadi memang kenapa para ulama-ulama itu sangat paham dengan kondisi umat kadang-kadang? Karena mereka belajar dari sejarah. Ya. Tidak ada kemungkinan negara kita yang sekarang tidak pernah aman, ada orang yang tidak menginginkan negara ini aman. Selalu ada kekisruhan. Sehingga sengaja dia buat panas-panasan dari sini dan panas-panasan dari sini. Sebetulnya mereka ini satu semua. Ada agenda yang dibalik itu yang mereka rencanakan. Maka jangan kita sekali-kali tertipu dengan kondisi seperti ini. Inilah fungsinya ilmu. Maka terjadilah fitnah perang Jamal itu. Itu yang hakikatnya. Nah, ini yang menjadi protes juga Khawarij ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian masalah perang Siffin. Sama, perbedaannya pendapat di situ adalah ijtihad masing-masing. Nah, akhirnya sebagian sahabat ada yang pro ke Muawiyah, sebagian sahabat ada yang pro ke Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat yang tidak mau ikut dalam fitnah itu. Di antara Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena dia telah mendapat wasiat dan benar-benar tahu fitnah itu akan terjadi. Maka dia tidak pro kemana-mana. Tidak mau. Bahkan ada sahabat yang pulang ke rumahnya, ya, karena ada hadis Hudzaifah juga, itu dia ambil pedang yang sengaja dia patahkan. Dan dia tidak keluar rumah. Karena terjadi fitnah begitu. Jangan sampai ikut satu kalimat dalam fitnah itu, karena efeknya sangat berbahaya. Sehingga ada sahabat yang menyelamatkan diri demikian. Dia tidak keluar rumah, tidak menerima informasi dari A dan B, karena melihat informasi. Ya saat itu kan nggak ada HP segala macam. Sekarang aja bisa orang cross-check berita, banyak hoax yang menyebar. Sehingga bernyebarlah informasi simpang siur tentang hal ini. Yang kedua-dua sahabat ini tidak ada punya niat buruk sama sekali. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah berkata buruk kepada Muawiyah, Muawiyah pun tidak pernah berkata buruk kepada Ali bin Abi Thalib. Cari. Nggak ada satupun kalimat celaan dari Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah, ataupun celaan Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada. Maka oleh sebab itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya disebutkan Tahawi dan juga para ulama lain dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada as-sukutu fima syajara bainahum. Mendiamkan masalah yang dipersilakan oleh sahabat. Kenapa? Kalau kita bahas-bahas, mereka lebih tahu dan kondisi itu, justru mereka tidak bisa mencari solusi. Mereka orang paling beriman, paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling ikhlas, tidak menemukan solusi. Kok kita hari ini bisa menilai ini yang salah ini itu, sedangkan kita tidak melihat informasi-informasi yang jelas saat itu. Nah, itu mulanya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mau berdamai dengan Muawiyah, ketika itu pasukan Muawiyah mengangkat mushaf untuk menunjukkan bahwa mereka ingin kembali pada Al-Quran. Dan Ali bin Abi Thalib dipaksa oleh Khawarij awalnya. Khawarij ini yang maksa awalnya. Agar Ali menerima tawaran Muawiyah, berhenti dari perang. Ya, maka Ali bin Abi Thalib menerima tawaran itu. Namun ketika terjadi kesepakatan ini, orang Khawarij
sadar ini berbahaya bagi mereka. Kalau Ali bin Abi Thalib sudah berdamai dengan Muawiyah, akhirnya kemana lagi perhatian Ali bin Abi Thalib? Pasti ke mereka. Maka mereka tidak mau kondisi ini terjadi. Pasti nanti mereka akan ditangkap. Akhirnya mereka tolak lagi keputusan Ali bin Abi Thalib. Mereka tolak keputusan untuk berdamai itu. Sehingga dibuatlah oleh dia hakam tarijal fi kitabillah. Engkau menjadikan hukum kepada manusia dan meninggalkan kitab Allah, katanya. La hukma illallah. Ini kisah pertamanya. Ya. Ini kisah kejadiannya. Nah, ketika itu mereka meminta Aidil Ashtar. Ashtar ini adalah panglima yang ada di pasukan Ali dan dipecat oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai keluar kalimat dari mereka, ilam ta'idil ashtar sanak Nabi ke kama sanak Nabi Utsman. Inilah berarti mereka ini pembunuh Utsman. Apa ancaman kepada Ali bin Thalib? Jika engkau tidak membalikan Ashtar sebagai panglima, kami akan perbuat denganmu sebagaimana kami perbuat pada Utsman. Ini terbukti bahwa mereka adalah pembunuh Utsman. Jadi belajar sejarah itu sangat penting. Tapi bukan sekedar menghafal nama dan tempat-tempat kejadian, tapi ada pesan yang sangat banyak dalam sejarah itu. Rupanya mereka adalah di pasukan Ali itu, termasuk mereka berada di situ. Ini yang membuat Ali tadi menunda untuk tidak menangkap mereka, karena sulit. Mereka tergabung dalam pasukan Ali bin Thalib. Ini di antara sahabat yang juga pro kepada Muawiyah jadinya, karena melihat sebagian informasi itu menyebar teman-teman bahwa Ali tidak menghukum pembunuh Utsman. Ini tersebar isu. Tapi Ali bukan tidak akan menghukum. Cuman menunda sampai keadaan menjadi terkendali. Dan akhirnya mereka tidak mau menerima keputusan Ali bin Abi Thalib. Disitulah mereka mulai keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan membuat base camp ya di Harura. Satu negeri, satu daerah di Kufah. Berkumpul mereka di sana. Nah, ketika mereka berkumpul di sana, ya, inilah ceritanya nanti Ibnu Abbas mendatangi mereka dan menasihati mereka. Taib, itu cerita mereka berkumpul di Harura. Maka Ali bin Thalib pun mengambil kesimpulan, selama mereka tidak membuat onar, tidak membunuh kaum muslimin, Ali bin Thalib masih mengambil kebijakan mereka untuk membiarkan mereka, tidak menyerang mereka. Sampai mereka membunuh Abdullah bin Khabbab Aratta dan membelah perut istri sahabat tersebut. Nah, ini ketika mereka telah berbuat onar, mengancam orang-orang yang tidak mau bergabung dengan mereka, di antara sahabat Nabi yang lewat dekat mereka waktu itu, Abdullah bin Khabbab ya, bin Aratta. Ditanya, dan akhirnya tidak menerima, tentu menolak pikiran mereka dan juga termasuk istrinya yang sedang hamil itu dibelah perutnya. Nah, ini yang membuat Ali bin Abi Thalib mengambil tindakan memerangi mereka di Nahrawan. Itu jadilah perang Nahrawan. Perang Nahrawan. Banyak korbannya, luar biasa. Mereka karena memang orang-orang yang, dan satu faedah juga disebutkan oleh Hasan Basri. Ketika di Kufah ada kaum yang berzikir bin Nawa, biji korma, halalu mi'ah, hasabu mi'ah. Ketika itu Hasan Basri melaporkan ke gurunya Abdullah bin Mas'ud, yaitu mereka zikir jamaah. Lalu ketika dilaporkan, ditunggu oleh Hasan Basri gurunya keluar, sholat subuh, kemudian sholat subuh atau sholat zuhur saya lupa. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang kau katakan kepada mereka? Aku menunggu pendapatmu. Ini salah satu adab. Ya, di mana seorang thalabul ilmi tidak pernah mendahului gurunya. Sampailah Abdullah Mas'ud ke di masjid itu, di Kufah, dia tanya, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami sedang berzikir. Itu tasbih 100 kali, ya, ada kelompoknya begitu. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan kepada mereka, imma annakum faddalta ashab Muhammadin ilma au fatahtum babad dalalah. Imma kalian lebih tahu daripada sahabat Nabi, sahabat Muhammad SAW, lebih berilmu, atau kalian sedang membuka pintu fitnah. Rawi yang menginginkan kisah ini, wara'ainahum yaktuluna yat'anuna fi Nahrawan. Rupanya kelompok-kelompok yang zikir jamaah tadi itu bergabung dengan Khawarij. Makanya para ulama menyebutkan bid'ah itu mulai dengan hal yang sangat kecil.
Namun berujung kepada hal yang sangat fatal. Contohnya apa? Buktinya ini, sejarah ini. Orang yang diperingatkan oleh Mas'ud ini tadi disebutkan oleh para rawi kisah ini, wa ra'ainahum yata'anuna fi yauman nahrawan. Justru mereka adalah orang-orang yang memerangi kami pada waktu perang Nahrawan, perangnya Ali bin Thalib melawan orang-orang Khawarij. Nah, ini ceritanya masih panjang nih. Gimana nih? Waktu 3 menit lagi nah. 5 menit, subhanallah. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam kisah itu, mereka ya sebelum diperangi Ibnu Abbas mendatangi mereka, dikirim oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kalau kita bacakan diskusinya Ibnu Abbas ini luar biasa ini. Didiskusi dengan ini kisah ini penting sebenarnya. Ya, tapi waktu membatasi, ringkasnya saja. Di antaranya Ibnu Abbas mendatangi, lalu Ibnu Abbas menceritakan ya bahwa saya datang dari para sahabat Nabi SAW, walaysa fikum minhum ahadan. Aku ini datang dari pihak para sahabat Nabi dan tidak seorang pun di antara mereka ada di antara kalian. Ini sudah pukulan pertama ini. Menunjukkan bahwa kalian bukan orang-orang yang berilmu. Kemudian man takimuna Ali bin Abi Thalib. Apa yang kalian tidak suka dengan Ali bin Thalib? Yang masalah bagi kalian Abi Thalib. Disebutkanlah di antaranya dia mengangkat berhukum dengan hukum manusia, tidak hukum Allah. Kemudian apalagi dia tidak menawan dan mengambil harta rampasan ketika perang Jamal dan perang Siffin. Yang lainnya apa ya? Yang saya ingat 2 itu, ya ada berapa masalah. Dijawab subhat-subhat itu oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah dia memprotes ketika saat berdamai itu, yaitu para negosiasi Muawiyah dan Ali bin Thalib, tidak berkoordinasi antara khalifah dengan bawahannya, tapi antara pimpinan yang setingkat begitu. Karena kalau diakui Ali bin Khalifah oleh Muawiyah sudah wajib taat. Tidak ada lagi artinya. Dan dia dianggap sebagai penentang, tidak boleh. Maka saat itu Ali bin Thalib tidak mengatakan dirinya sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu sekali keseluruhan. Nah, kalau dia bukan pemimpin kaum muslimin berarti dia pemimpin kafirin kata mereka. Nah, itu kesimpulan mereka. Dijawab satu-satu, ini di antara subhatnya, ini mungkin ada yang lainnya yang saya ingat saat ini. Maka dijawab satu-satu oleh Ibnu Abbas. Pertama, dia berhukum dengan menghukumkan manusia pada kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara laki-laki dan perempuan suami istri yang berselisih meminta didamaikan oleh wali mereka masing-masing. Memang apakah bisa Al-Qur'an itu memberikan hukum kalau bukan manusia yang melaksanakan hukum Al-Qur'an? Maka juga diskusi Ali dengan mereka juga demikian riwayatnya. Memang yang menjadi hakim itu manusia, tapi sesuai dengan diturunkan Allah. Nah, disebutkanlah oleh Ibnu Abbas jawaban demikian. Apakah kalian sudah terjawab? Mereka akui iya. Jawab satu. Sebetulnya sebagian mereka tidak mau mendengarkan, karena mereka menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu adalah orang yang pintar berdebat, bersilat lidah. Sebagian mereka nggak mau. Tapi ada mereka yang ingin kebenaran memang mendengarkan nasihat Ibnu Abbas ini. Yang kedua tadi syubhatnya apa? Tidak mengambil rampasan perang. Waktu perang Jamal yang pertamanya. Ditanyakan oleh Ibnu Abbas, siapa di antara kalian yang mau mengambil seandainya dijakukan penawanan perang waktu perang Jamal, mengambil Aisyah sebagai tawanannya? Adakah di antara kalian mau menjadikan Aisyah sebagai tawanan perangnya? Nah. Jika kalian melakukannya, sungguh kalian kafir. Istri Rasulullah SAW, ummatul mukminin. Siapa yang mau menahan ibundanya? Apakah saya sudah menjawab? Iya kata mereka. Yang ketiga adalah, ini kan dalam negosiasi. Dan dijawab oleh Ibnu Abbas dengan negosiasi Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy suatu perjanjian Hudaybiyah. Di mana dalam negosiasi itu mereka tidak mau menulis Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Apakah dihapusnya dalam tulisan itu nama Rasulullah sebagai Rasulullah? Dia berhenti menjadi Rasulullah? Tidak, kan tidak. Demikian pula Ali bin Abi Thalib kata Ibnu Abbas. Nah, jadi menjawab itu dengan ilmu. Luar biasa. Dan diskusinya Ibnu Abbas ini bagus sekali. Kalau nggak salah
juga Anda paparkan dalam satu makalah, Anda lupa makalah mana. Dan Anda sebutkan inti-inti faedah di situ. Nah, makanya setelah itu disebutkan oleh para ulama-ulama sejarah, menurut sejarah, 8.000 di antara mereka taubat. Ada yang menyebutkan jumlah mereka 10.000, ada yang 12.000, ya, ada yang lebih. Tapi riwayat yang menyebutkan di antaranya adalah 10.000 dan 12.000. 8.000 orang taubat di antara mereka. Ini satu faedah bahwa mereka itu hanya bisa dengan dijelaskan ilmu kepada mereka. Setelah itu yang diambil keputusan oleh Ali bin Thalib. Selama mereka tidak melakukan keonaran, tidak membunuh seseorang, ya mereka dibiarkan oleh Abi Thalib dan pikirannya. Namun akhirnya mereka melakukan keonaran dan membunuh tadi seorang sahabat itu dan beberapa orang-orang lain. Dan akhirnya Ali bin Thalib itulah mengambil tindakan untuk memerangi mereka di Nahrawan itu. Di perang Nahrawan ini ada namanya satu sifat Khawarij disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti di antara ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Ta'ifah yang membunuh mereka itu adna ilal haq, itu yang lebih tepat kepada kebenaran, yaitu ini yang ingin dibuktikan oleh Abi Thalib. Di antara pasukan Khawarij itu ada seseorang yang ototnya ini pengkalangannya ini seperti payudara wanita. Itu Ali bin Thalib memerintahkan pasukan untuk mencari benar orang ini. Dan didapati. Setelah memuji Allah Ali bin Thalib bahwa dia adalah yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya, dalam perselisihannya dengan Muawiyah adna ilal haq, lebih dekat kepada kebenaran. Nah, itu kisahnya. Dan akhirnya mereka pun merencanakan membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, kisah yang terbunuh Ali bin Abi Thalib kan karena siapa? Ibnu Muljam. Mereka buat makar di bulan Ramadan, merencanakan membunuh 3 orang. Amr bin As, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Namun yang terbunuh saat itu Ali bin Abi Thalib dan pengawal Amr bin As. Muawiyah entah sakit nggak keluar sholat subuh waktu itu, lupa saya sebabnya. Tapi Amr bin As karena yang membunuh ini tidak kenal Amr bin As, ketika pengawal yang keluar dia yang terbunuh. Dikira oleh Amr bin As. Nah, itulah kisahnya. Sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu mereka setelah di Nahrawan ini ya dikisahkan yang diperangi oleh Abi Thalib tidak selamat entah 6 orang atau berapa orang dari mereka. Dan bukan demikian. Dan itulah dari mereka ini mengembang. Nah, nanti setelah itu mereka bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair diuji oleh mereka, rupanya Abdullah bin Zubair tetap mencintai Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan seterusnya. Mereka juga tinggal Abdullah bin Zubair dan akhirnya mereka berangkat ke Kufah. Ada namanya Abdullah bin Safar, ada namanya Al-Azariqah. Satu kelompok yaitu pimpinannya lupa saya nama pimpinannya. Ada lagi kelompok namanya Al-Azariqah. Ada beberapa kelompok Khawarij. Yang itu dari situ berkembangnya kelompok-kelompok Khawarij dari mereka ini. Mereka ada yang pergi ke Afrika dan itu yang Abdullah bin Rustum itu, yang bin Abdul Wahab, salah satu kelompok disebut kelompok Wahabiyah itu, Khawarij itu lahir dari situ. Perpanjangan dari situ. Mereka pergi ke Jazair, daerah Tunisia. Di situ mereka membuat negara. Nah, karena itulah ada fatwa-fatwa ulama Malikiyah, karena mazhab orang-orang di daerah sana adalah Malikiyah, tentang bicara tentang kesesatan Al-Wahabiyah. Yang dimaksud Abdul Wahab bin Rustum. Bukan Abdul Wahab bin Muhammad bin Abdul Wahab. Karena di sana pada kurun berapa? Pada 4 Hijriah. Muhammad Wahab pada abad ke-11 pada 12. 12 Hijriah. Kok aliran sudah lahir, imamnya belum datang? Nah. Taib. Jadi ada namanya Al-Azariqah, itu pimpinannya Nafi' bin Azraq. Ada lagi namanya kelompok An-Najdat, pimpinannya adalah Amir bin Abdullah, Najdah bin Amir. Ini kelompok-kelompok ini orang-orang yang tadi bergabung dengan Abdullah bin Zubair dan akhirnya meninggalkan Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian ada lagi nama kelompoknya As-Sufariyah, yaitu Abdullah bin Safar. Nah, ini kelompok-kelompok Khawarij yang setelah masa Muawiyah, ya, di masa Yazid bin Muawiyah, mereka melakukan berbagai perontakan sampai pada masa Umar bin Aziz mereka itu agak mereda karena keadilannya.
Dan salah satu kelompok Khawarij yang masih ada sampai sekarang ini, yang taraf pengkafiran mereka tidak seperti, karena ada kelompok Khawarij yang paling sadis seperti ISIS ini, namanya itu Al-Azhariqah. Itu sama sadisnya dengan ISIS. Tapi ada kelompok Khawarij yang sehari ini itu Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Sebetulnya kita ingin sambungkan ke di mana mereka bergabung dengan Al-Qaeda, kenapa munculnya ISIS segala macam. Mungkin bisa ambil nanti baca di makalah ana yang ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah Jamaah, mungkin dapat di sana. Tentang sejarah kaum teroris pada sekarang, bagaimana mata rantainya mereka itu, kemana aliran mereka. Yang jelas imam mereka adalah Abdullah bin Azam waktu berjihad di Afghanistan. Sebetulnya Usama bin Laden itu tidak berpikiran demikian, karena dia datang dari Saudi memiliki pemikiran Ahlussunnah Jamaah. Namun sampai di sana dia didoktrin, Abdullah bin Azam ini, beberapa tokoh-tokoh Khawarij lainnya, karena dia mempunyai uang dan didekati. Dan pada akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, ya, yang itulah menyebabkan, tetapi dia bukan sebetulnya hakikat pimpinannya. Hakikat pimpinannya yang artinya otaknya bukan dia. Dia itu sebagai sarjana teknik dia, kalau nggak salah. Bukan dia sebagai seorang ulama. Namun di sana dia dipengaruhi. Waktu berangkat dia tidak memiliki pemikiran demikian. Dan akhirnya mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan ulama-ulama Saudi, itu kelompok Al-Qaeda. Kemudian berpecah lagi, ya, dan beberapa kelompok-kelompok lain, ya. Itu agak panjang ceritanya, bisa antum lihat nanti sebagian kejelasan ada di ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Apa dibuka sesi tanya jawab atau tidak? Wah. Bismillah. Bagaimana berkoordinasi para Khawarij di kelompok Ali dan kelompok Aisyah sampai makarnya berhasil? Kenapa seorang yang rajin ibadah Allah tidak berikan petunjuk ke jalan yang hak, justru menyimpang? Baik. Pertama, karena mereka ingin membuat kekacauan. Jadi mereka masuk ke dalam belah pihak tadi untuk terjadinya permusuhan. Karena saat itu antara Ali dan Abi Thalib sudah dengan Aisyah tidak ada masalah. Makanya Aisyah mau kembali ke Madinah waktu itu. Karena dinasihatkan nggak usah masuk Kufah. Karena di Kufah ini banyak fanatik-fanatik yang pro kepada Ali bin Abi Thalib. Di antara nasihatnya. Nah, mereka takut sama dengan kisah mereka waktu Muawiyah mau berdamai dengan Ali. Kalau mereka berdamai, ini adalah bahaya bagi mereka. Tentu Ali bin Abi Thalib akan fokus untuk menupas para pemberontak dan pembunuh kepada Utsman. Kemudian petunjuk itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun tahu caranya. Maka betapa banyak orang yang hafal Al-Qur'an tidak sesat kan gitu. Cuman karena mengapa? Salah satu inti untuk selamat dari paham ini adalah makanya selalu memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan paham sahabat Nabi. Ini caranya. Maka dalam hadis-hadis terjadi fitnah akhir zaman, semuanya pesan Rasulullah SAW adalah pegang erat sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Orang yang berpegang teguh yang aku berada di atasnya hari ini dan sahabatku. Kenapa dibawa sahabat? Ini sudah kita bahas dalam kajian-kajian yang lain. Pentingnya berpegang teguh dengan manhaj salaf, menafsirkan ayat, memahami hadis-hadis. Kenapa mereka sesat? Mereka sudah menjauhi sahabat Nabi. Tentu mereka tidak akan tahu bagaimana memahami ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Justru mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Aisyah, Zubair, Thalha, sahabat-sahabat itu yang semua yang dikabarkan masuk ahli surga itu dikafirkan oleh mereka. Bagaimana kalian itu? Ya. Kemudian, kenapa ketika para dai membahas kekafiran atau pembatalan keislaman justru mengundang dituduh Khawarij? Karena tidak membahas secara detail. Pertama, semua hal-hal yang mengkafirkan itu, yang pertama, dawabitnya adalah ada dalil yang menyatakan perbuatan itu kafir dalam Al-Quran atau sunnah yang sahih. Dan ditambah ijma'nya para ulama. Itu yang pertama, tentang hukum dulu. Yang kedua, berlakunya hukum ini tidak personal. Benar nggak dia melakukan perbuatan itu atau tidak? Itu lagi, terus bisa dipastikan. Yang kedua, harus dibedakan antara dalam nas-nas Al-Quran hadis itu, antara apakah dimaksud di situ takfir mutlak atau takfir muayyan. Ketiga, apa dimaksud dengan nas itu, dalil itu takfir khuruj minal millah, kufur yang keluar dari Islam atau maksudnya kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Karena ada kalimat kufur tidak berarti keluar dari Islam. Sintani fi ummati hum bihima kufrun. Ada dua sifat di tengah umatku yang itu adalah yang keduanya mereka kafir. Apa maksudnya?
Aniyaha wa ta'anu fin nasab. Meratapi mayat dan mencela keturunan orang lain. Apakah itu perbuatan kafir? Tidak. La tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian kembali setelah aku menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yaitu sebagian kalian memenggal leher yang lainnya. Ini ulama tidak menafsirkan ini kafir di luar Islam. Tapi ini adalah budaya perbuatan yang pantas itu hanya bagi orang-orang kafir. Jadi makanya belajar kepada para ulama memahami nas-nas itu. Karena ada dalil yang dimaksud di situ bukan kufur akbar, tapi kufurun asgar. Apa maksud kufurun asgar? Yaitu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian dibedakan lagi namanya apa? Dawabit yang kedua apa? Takfir muayyan, takfir mutlak. Takfir muayyan menghukum personal seseorang tertentu. Kalau mutlak menghukum sebuah perbuatan atau keyakinan perbuatan itu adalah kafir. Tapi pelakunya tidak dikafirkan. Contoh para ulama mengatakan orang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir. Dan itu terjadi di masa Imam Ahmad. Di mana Ma'mun memaksa para ulama untuk mengatakan mendoktrin dengan hal ini. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun. Itu dobitnya. Bedakan antara. Contoh antum ketika mengatakan pezina di mana? Di neraka. Pelaku riba di neraka. Apakah berarti setiap orang ada tetangga antum makan riba, bermuamalah dengan riba, antum katakan ahli neraka? Itu beda antara hukum muayyan dan hukum mutlak. Contoh lain dalam hadis, Rasulullah sama laknat peminum khamar, penjual khamar, pembuatnya dan seterusnya, pembawanya, penjualnya, ya, orang membelikan, orang menuangkannya, terusnya. Tapi ketika ada di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat melaknat peminum khamar secara muayyan, personal, namanya mulaqab bihimar, namanya Abdullah, la'anahullah ma aktsara ma yu'tabihi. Semoga Allah melaknatnya betapa seringnya dia diberi hukuman gara-gara minum khamar ini. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anhu wa la takunu an li syaitan ala akhikum. Jangan kamu laknat dia. Jangan engkau menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Ini kaidah-kaidah ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang belajar di manhaj salafi. Hanya keterangan-keterangan ini hanya di masadir kita mempelajari orang-orang salafi. Penjelasan dawabit takfir yang jelas oleh para ulama hanya ada di manhaj salafi. Tidak antum tepatkan di mana-mana. Saya tentang, tunjukkan kitab. Ini hanya dijelaskan para ulama-ulama kita. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah berapa dawabitnya? 3. Yang keempat apa? Yang keempat adalah tawafur syurut. Adanya syarat-syarat dan intifa' mawani. Jadi seorang melakukan perbuatan yang telah tadi ijma, ulama mengatakan pelakunya kafir. Kemudian sudah terbukti dia yang melakukan itu. Kemudian ada nama syurut lagi. Syarat-syarat bisa dikafirkan atau ada mawani. Karena tidak setiap orang jatuh ke kufuran langsung dikafirkan. Dilihat syaratnya lengkap. Tidak ada hal yang mewani melarang dia kafir. Ada 4 syarat juga. Ya, ghairu mukrah, ghairu muta'awil, ayakuna baligan, kemudian bulughul hujjah atau ilm. Banyak syarat-syaratnya. Kalau ada orang gila melempar Al-Quran ke tempat yang kotor, kafir dia? Enggak. Kalau ada anak-anak menginjak-injak Al-Quran, kafir dia? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada mawani'nya. Yang ke-5 adalah yang melakukan penilaian hal itu adalah ulama rasikhuna fil ilm. Ulama yang terpercaya ilmunya. Bukan sekedar ulama-ulama biasa. Memang senior dalam ilmu dan pengalamannya. Ulama yang wara'. Ulama yang zuhud. Bukan ulama-ulama yang mengejar politik. Nah, jadi bukan gampang masalah itu. Penjelasan ini saya katakan lagi. Tidak akan didapatkan kecuali dalam kitab-kitab masadir yang dipelajari orang salafi. Maka yang terdepan dakwah mengantisipasi kaum paham radikal dan radikalisme itu hanya dakwah salafi. Hanya orang-orang salafi. Kenapa saya keraskan kata saya ini? Karena masih banyak orang mengatakan bahwa salafi ada sumber radikal. Ini orang-orang bodoh yang tidak tahu tentang masadir, pemahaman yang dimiliki orang-orang salafi. Saya tantang. Tunjukkan kitab-kitab lain selain ulama-ulama salafi menulis permasalahan ini sampai hari ini. Ratusan kitab ditulis para ulama kita menjelaskan masalah ini untuk membentengi umat dari paham radikal. Maka sengaja mereka membalik-balik fakta. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya
Adakah saat apa? Adakah saat atau kita boleh berselisih terhadap pemimpin kita? Berbeda pendapat itu boleh. Yang dilarang berpecah belah, baik dengan pemerintah maupun dengan sesama dai sama kaum muslimin. Berbeda pendapat itu boleh. Yang penting asal dasar perbedaan itu bukan hawa nafsu. Dan tapi kalau dengan pemerintah dan hal istihadiyah, kita boleh berbeda pendapat, tetapi yang berlaku tetap pendapat pemerintah, tetap kita patuhi. Kenapa? Karena itu wewenang mereka melakukan istihad di situ. Anda boleh berbeda pendapat. Contoh, ketika Utsman bin Affan menyempurnakan salat di Mina musim haji itu kan di Qasar. Tapi Utsman bin Affan memiliki istihad karena banyak orang-orang yang dari wilayah-wilayah yang baru masuk Islam itu datang berhaji. Kalau seandainya di Qasar salat, nanti jangan-jangan mereka memahami salat zuhur dan asar itu jadi 2 rakaat. Akhirnya Utsman mengambil istihad, salat disempurnakan. Ibnu Mas'ud memprotes. Apakah Ibnu Mas'ud tidak menjadi imam, menjadi makmum di belakang Ali bin Abi Thalib? Menjadi makmum. Di belakang Utsman menjadi makmum. Lalu ada yang mengkomentar, "Tukhalifu wa tuti'uhu?" Engkau beda pendapat tapi engkau juga mau salat di belakangnya. Kenapa? Al-khilafu syarr, kata Ibnu Mas'ud. Perbedaan halnya memecah belah itu adalah buruk, kata Ibnu Mas'ud. Berbeda pendapat boleh. Tapi yang dilarang berpecah. Banyak perbedaan dengan sahabat berbeda pendapat. Di pada waktu menyimpulkan Al-Quran, ada sahabat berbeda pendapat dengan siapa? Ketika Abu Bakar mau mengumpulkan, terjadi siapa sahabat yang tidak mau menerima waktu itu? Umar kan mengusulkan, Abu Bakar tidak setuju. Akhirnya dialog. Berbeda pendapat biasa. Banyak sahabat-sahabat berbeda pendapat. Tapi mereka tidak berpecah. Dan begitu para ulama kita. Maka saya katakan contoh saja antara Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i. Antara Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad. Banyak perbedaan-perbedaan pendapat istihad mereka. Apa mereka berpecah belah? Tidak. Dan perlu dibedakan antara diskusi ilmiah dalam pembahasan antara bukti di lapangan dalam muamalahnya, tatbiknya. Itu harus dibedakan. Dalam kita fikih, betapa banyak sekali pembahasan khilaf, perbedaan pendapat yang sekarang-kadang meruncing, sangat tajam. Tapi dalam prakteknya enggak pernah Imam Syafi'i cabut salat di belakang Imam Malik yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Tidak pula pernah Imam Ahmad cabut di belakang salat di belakang Imam Syafi'i karena menjaharkan basmalah. Ini adab khilaf. Mengikuti manhajus salaf bukan sekedar akidah dan lainnya, tapi adabul khilaf harus sesuai dengan manhajus salaf. Karena ada yang memahami manhaj itu hanya sekedar akidah ataupun manhaj dakwah terusnya. Tidak. Manhajul khilaf kita harus ikuti salaf juga. Bagaimana salaf berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat. Itu sudah biasa. Dan ini sebetulnya hikmahnya adalah timbulnya semangat untuk menggali, memancing, membaca kitab-kitab ulama. Ini sekarang enggak, paham dia aja yang mau. Tapi orang lain enggak boleh bicara katanya. Tutup mulut. Di mana toleransinya di sini? Ya kan? Karena dengan perbedaan inilah timbul penggalian terhadap dalil dan hujah-hujah. Disitulah hidupnya nuansa ilmiah. Maka kita pikir penuh dengan diskusi-diskusi ilmiah yang luar biasa. Apakah sekte Khawarij dengan sekte Syiah Rafidhah saling bertentangan atau ada hubungan mesra? Ada hubungan mesra sampai hari ini. Satu fikrah yang memiliki sama dengan Khawarij itu adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka bermesraan dengan Syiah. Antum banyak di YouTube bukti-buktinya mereka. Ya. Bermesraan dengan Syiah. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin berkunjung ke Iran, memuji-muji bagaimana perjuangan Khomeini dan semacamnya. Banyak bukti-bukti tentang itu banyak. Karena konsep mereka sama. Dalam Syiah itu ada faham Khawarij artinya mengkafirkan, iya. Bagi Syiah yang bukan pemimpinnya, bukan Ahlul Bait, menurut pandangan Syiah itu bukan khilafah yang sah, bukan pemerintah yang sah. Maka harus digulingkan. Itu kalau Syiah. Kalau Khawarij, kalau bukan dari golongan mereka dianggap juga tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir pertanyaannya, ada lagi yang lain.
Apakah seorang masuk ke dalam sekte Khawarij karena tidak belajar akidah yang benar? Mohon nasihat dan pencerahan dari Ustadz bahwasanya kita memang berada di di atas yang hak, dan tips agar tidak tergelincir ke sekte sesat seperti Khawarij. Ya, selalu belajar akidah Ahlussunnah Jamaah. Ya, harus belajar dengan ilmu. Dengan itu bisa membentengi diri. Tentu tidak cukup mengenal Khawarij sesat di sini, tapi apa sih argumentasi mereka ketika mereka memasukkan doktrin mereka itu apa? Dan itu dijawab, dan itu penuh dengan kitab ulama. Ya, sebetulnya kajian ini bisa puluhan sesi karena ada hujah-hujah mereka untuk ditangkap, bagaimana menjawab hujah-hujah mereka. Ini bahasa ini panjang sebetulnya. Ya, kalau di STDI itu 1 semester. Ya. Apakah NI termasuk Khawarij? Iya. Jawabnya singkat aja, iya. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.